Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Oke, sekarang aku mau ajak kalian bahas soal yang menurut aku ini miris banget nih. Ini soal zombie Philadelphia. Ini bukan film loh. Ini beneran zombie yang ada di dunia nyata. Yang terjadinya ini karena krisis opioid di US. Pokoknya aku bakal jelasin ke kalian kenapa zombie Philadelphia ini bisa terjadi gitu ya. Bahkan sekarang di sana itu disebut sebagai zombie land atau zombie yang ada di dunia nyata gitu loh. Yang menurut aku ini bener-bener gila banget sih. Dan di sini aku juga bakal nunjukin ke kalian gimana sisi lain Amerika yang bener-bener nggak kita duga-duga gitu loh. Jadi langsung aja kita bahas kayak gimana pembahasannya. Tapi kayak biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita ritual dulu gitu ya. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Karena aku juga udah siapin cemilan aku gitu ya. Jadi nggak cuman kalian aja yang nyemil. Ini cemilan aku keripik pisang dari Zanana. Ini beneran nagih banget sih, serius. Jadi kalau kan kepo juga ya dengan Zanana ini, coba kalian lihat di Instagramnya, coba kepoin Instagramnya, atau ada di Indomaret. Ini ada di Indomaret kan? Dan variannya pun ini banyak banget. Jadi kalau kalian mungkin ada yang coklat, keju gitu ya, semuanya ada sih. Dan semuanya beneran enak. Tapi aku paling enak yang ini. Yang ini namanya apa? Iya, creamy milk. Ini paling jos menurut aku. Udah langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi soal zombie Philadelphia ini, yuk kita bahas. Philadelphia ini adalah kota yang ada di negara bagian Pennsylvania ya, Amerika Serikat, yang sekarang kota ini jadi salah satu kota besar yang paling miskin dan yang paling miris nih di Amerika. Padahal dulunya kota Philadelphia ini ya pernah jadi kota dengan industri tersibuk di Amerika gitu loh. Dan juga pernah jadi ibu kota Amerika Serikat yang akhirnya di tahun 1800-an ya, ibu kota Amerika itu dipindahkan ke Washington. Nah karena ini ya ngebuat ekonomi kota ini perlahan jadi memburuk. Sampai akhirnya di tahun 60-an semua industri yang ada di kota ini juga mulai menghilang gitu loh. Karena memang keadaan ekonominya yang terus memburuk. Yang pastinya karena ini ngebuat ekonominya yang sebelumnya udah buruk ya jadi makin buruk lagi dari tahun ke tahun. Yang ngebuat kota ini jadi kota miskin ya. Bahkan sampai sekarang kota ini dianggap sebagai kota besar yang paling miskin di Amerika Serikat. Karena memang masih ada 400.000 penduduknya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan gitu loh. Pengangguran pun itu meningkat setiap tahunnya, juga makin banyaknya homeless tuh di kota ini. Sampai Philadelphia ini dianggap sebagai kota dengan homeless terbesar di seluruh Amerika Serikat. Dan juga kejahatan dan kriminal meningkat nih di kota ini secara perlahan tuh sejak tahun 60-an. Sampai di tahun 1994 kasus narkoba pun mulai merambat gitu loh, mulai menggerogoti penduduk di sana itu secara signifikan bahkan. Karena sejak itu mulai muncul Walmart heroin ya di Kensington Avenue, yang mana ini memang titik yang paling banyak beredarnya narkoba itu di kota Philadelphia. Sampai di sana muncul istilah Walmart heroin, di mana orang-orang di sana itu dengan bebasnya gitu loh, bahkan tanpa takut jual beli narkoba ya. Dan Kensington ini juga memang jadi pusat wilayah penyuplai heroin terbesar di Amerika gitu ya, yang jadinya ngebuat tempat ini ya semacam surganya para pemakai heroin. Sampai penduduk di sana memang udah kebanyakan terkontaminasi heroin ya, bahkan udah kecanduan tingkat ekstrim. Karena ini ya pastinya disusul dengan tingkat kriminalitasnya yang memang tinggi banget. Karena di wilayah Kensington ini memang banyak banget ya kasus pembunuhan, perampokan dan juga pemerkosaan. Yang ngerinya lagi nih, kasus-kasus tadi itu udah jadi berita harian mereka di sana gitu loh. Jadi memang ya ini tuh kasus biasa di sana. Belum lagi ya penduduk yang tinggal di jalanan Kensington itu banyak banget yang punya CNP ilegal. Nah mungkin kalian mikirnya, Bang, di Amerika kan CNP itu dibolehkan. Emang iya sih dibolehkan. Nah tapi kepemilikan CNP di Amerika itu ada aturannya gitu loh. Jadi nggak sembarangan juga. Nah misalnya ya kepemilikan CNP itu harus di atas 21 tahun. Dan juga harus ada alasan yang jelas gitu loh untuk dia ini memiliki CNP. Dan juga pemilik CNP itu nggak boleh ada catatan kriminal sebelumnya. Dan juga ya kejiwaan pemilik CNP juga itu memang harus sehat dan normal. Jadi orang kayak emosional itu ya mungkin agak sulit gitu ya untuk ngedapatin CNP legal di Amerika. Bukan cuma itu aja, jadi calon kepemilikan CNP juga itu memang harus punya sertifikat pelatihan CNP. Jadi memang ada pelatihannya yang harus dijalanin gitu loh. Yang mana pelatihannya ini memang gak murah ya, dan sertifikat pelatihan ini pun memang harus selalu diperbarui secara berkala gitu loh. Ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Jadi tergantung peraturan dari negara bagiannya gitu loh. Dan yang terakhir, kepemilikan CNP juga itu dikenain pajak yang memang pajaknya ini gak murah. Sedangkan preman-preman di Kensington ya nggak peduli dengan peraturan-peraturan kayak gitu, makanya dianggap ilegal gitu loh. Nah jadi kalau preman ya pelaku kriminal itu udah megang CNP, ini nih yang seremnya, yang sering kali jadi alasan terjadinya kekerasan dan
bahkan lebih dari itu. We now go to Kensington for breaking news we've been following. At least 10 people have been shot at Kensington and Allegheny. Ryan, what's the latest there? Dan wilayah Kensington juga emang benar-benar bahaya banget gitu ya, karena di sini memang dijelaskan sebahaya apa sih Kensington gitu. Yang ternyata kriminal dan kejahatan yang terjadi di Kensington itu 123% lebih tinggi dari rata-rata kriminal yang terjadi di seluruh Amerika Serikat, dan 31% lebih tinggi kalau dibandingkan di seluruh kota Philadelphia. Nah jadi ya untuk turis yang nggak pernah kesana, yang nggak biasa kesana, memang harus ekstra hati-hati gitu ya sebelum kepalanya berlubang. Karena tingginya kriminal dan peredaran narkoboy di wilayah Kensington sampai akhirnya ya ini pun jadi perhatian utama pemerintah di sana. Karena kebanyakan para pengguna narkoboy dan juga para kriminal gitu ya, memang kebanyakan ya datangnya itu dari para homeless yang tinggal di wilayah Kensington tadi. Jadinya pemerintah di sana itu buat penampungan ya khusus untuk mereka-mereka para homeless dan menggusur tenda-tenda di pinggir jalan gitu loh, yang biasanya itu jadi tempat tinggal para homeless di sana. Dengan harapan di Kensington ini ya bisa bersih dari para homeless dan juga bersih dari semua masalah. Tapi para homeless ternyata lebih milih tinggal di jalanan dibandingkan tempat penampungan yang udah disediakan pemerintah gitu loh. Dan para homeless juga ternyata mereka ini ya protes gitu ya, karena mereka ini memang nggak mau dipindah paksakan ke penampungan. Karena menurut mereka jadi homeless itu nggak melanggar undang-undang gitu loh. Bener sih, jadi homeless itu memang nggak melanggar hukum gitu ya. Nah tapi pelanggaran hukum yang terjadi di sana itu kebanyakan dari mereka para homeless. Masalahnya ini nih. Jadinya ya karena ini polisi pun itu nggak bisa maksa mindahin mereka ke penampungan karena memang nggak ada dasar hukumnya. Terus gimana dengan penyebaran narkoboy di wilayah Kensington yang memang udah memprihatinkan banget gitu ya, sampai wilayah ini memang dijuluki sebagai Walmart heroin. Ya pastinya polisi itu menekan angka penyebaran heroin di sana itu memang secara serius gitu ya, bahkan mempersulit mereka-mereka untuk ngedapatin barang-barang haram itu. Hasilnya heroin di sana jadi langka banget, bahkan nyaris nggak ada lagi. Nah terus apakah masalahnya selesai? Ternyata enggak. Karena yang enggak ada itu ya, yang musnah itu cuman bendanya. Sedangkan orang-orangnya yang udah terkontaminasi dan kecanduan dengan narkoboy itu masih banyak banget. Dan ini nih yang jadi biang untuk masalah selanjutnya. Karena mereka-mereka ini dengan kreativitasnya ya, jadi mereka ini ngebuat narkoboy sendiri gitu loh, dengan menggunakan obat yang namanya itu naltrexone dan juga buprenorphine gitu loh, yang mana ini sebenarnya obat bius dan obat penenang yang biasa digunakan di medis, yang sebenarnya ini obat dengan dosis yang keras banget gitu loh, yang memang harus dikonsumsi sesuai resep dokter. Tapi mereka menjadikan campuran ini jadi obat-obatan pengganti peran heroin yang emang udah populer ya dilakuin orang-orang di sana sejak tahun 2010 lalu. Bahkan banyak juga yang mulai make obat yang namanya itu Silazine, yang mana ini lebih parah lagi nih. Karena ini obat yang biasanya digunakan untuk sapi, domba, dan juga kuda. Yang pastinya untuk manusia ini dosisnya ya pasti jadi over banget. Terus biasanya mereka ini make obat-obatannya ini ya dengan cara disuntik yang langsung ke pembuluh darah gitu loh. Yang pastinya dengan dosis yang gede yang ngebuat mereka ini jadi mabuk. Karena inilah mereka sering kelihatan mabuk di jalanan kayak gini nih, yang efeknya memang ngebuat pergerakan orang itu kayak zombie. Dan yang ngerinya ya, ini udah jadi pemandangan biasa di jalanan Kensington, Philadelphia. Terus yang jadi pertanyaannya, kenapa mereka ini bisa mabuk secara terang-terangan kayak gitu dan gak ditangkap? Jadi ya polisi di sana itu memang gak bisa nangkap mereka karena jenis obat-obatan yang mereka pakai itu bukan jenis narkotika apapun. Jadi memang gak ada dasar hukumnya ya untuk menangkap pengguna obat-obatan yang legal. Karena obat-obatan tadi semuanya memang legal yang emang dijual belikan di banyak toko obat di sana, bahkan ada di klinik juga. Sejak tahun 2010 mereka memang udah mulai ngonsumsi obat-obatan kayak tadi gitu loh. Hasilnya di tahun 2015 ya mulai banyak kematian karena overdosis karena obat-obatan tadi gitu loh. Sampai di tahun 2018 tingkat kematian karena overdosis ini makin tinggi lagi, sampai akhirnya ya di Kensington ini ngalamin krisis opioid. Krisis opioid ini maksudnya ini banyak yang meninggoy karena overdosis obat-obatan yang kayak tadi gitu. Nah karena di tahun 2018 aja ya itu ada 1217 kematian karena ini. Dan di tahun 2020 kemarin ya angka kematiannya ini makin gede lagi karena memang ada 88.000 kematian akibat krisis opioid ini. Sampai emang udah dinyatakan krisis karena memang banyak banget orang yang meninggoy karena krisis overdosis ya karena obat-obatan tadi. Nah terus apakah orang-orang lainnya di sana yang juga pemakai obat-obatan itu pada takut gitu ya mungkin taubat karena banyak teman-temannya yang meninggoy?
ya ternyata enggak gitu loh. Karena sampai sekarang di jalanan Kensington ini masih banyak banget orang-orang yang kayak zombie kayak gini yang emang sedang mabuk gitu loh, efek dari dosis obat-obatan tadi. Karena inilah kenapa di Kensington, Philadelphia dikenal sebagai Zombieland, yang mana ini memang zombie beneran loh, zombie yang ada di dunia nyata. Jadi kalau kalian mungkin penasaran gitu yang pengen ngelihat zombie di dunia nyata, ya kalian bisa jalan-jalan aja tuh ke Kensington ngelihat mereka yang jalannya kayak gini. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita tentang zombie Philadelphia yang menurut aku ini gila banget sih. Jadi gimana nih menurut kalian soal zombie Philadelphia ini? Kalian bayangin ya kalau kalian jalan di sana terus kalian ngelihat orang-orang di sekitaran kalian yang jalannya kayak gitu karena memang mabuk dari obat-obatan. Apalagi ya mereka-mereka yang kayak gini itu kelihatan kayak orang yang gak punya arah hidup lagi gak sih? Kayak udah putus asa dengan hidup mungkin ya, karena ini nih mereka ini memang gak takut untuk overdosis gitu ya. Mungkin mereka ngerasain kayak gitu sih. Marlo, get the Narcan. We have my office. Got some? I never did it. I never did it. Yeah, hold up. Hold up. Slide her back. Watch your head. Oh, Oh, she's waking up. Hold on. yeah, but she's I still know. Come on, Mama. got a rubber chest. Come on, wake up. Did somebody call 911? My phone's on. Come on, Mama. Calling? We need more. No. Smack her. Wake her. Yo. Hey, Oh shit. wake up. What's her name? There. I don't know. I just walked past her. Come on, Mama. Come on. Come on, Mama. Wake up. Come on. Thank you. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizky Wadiono. Bye bye.